Halo, Assalamualaikum Bunda. Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Jadi di video kali ini aku mau sharing terkait dengan hal apa aja sih yang wajib kita lakukan ketika pertama kali kita itu tahu bahwa diri kita itu hamil. Nah, jadi kehamilan adalah momen yang sangat penting ya Bun ya, dimana janin atau manusia baru akan tumbuh dan berkembang di dalam diri kita atau di dalam tubuh kita. Nah, tentunya kita sebagai ibu wajib banget untuk bisa melindungi dan juga merawat calon buah hati kita ya Bun ya, supaya dia bisa tumbuh sehat, cerdas, dan juga menjadi seorang yang tangguh dan juga bahagia tentunya. Jadi di video kali ini aku ingin sharing terkait hal itu ya Bun ya. Hal-hal yang wajib kita lakukan ketika kita itu tahu bahwa diri kita itu hamil. Oke, jadi yang pertama ketika tahu diri kita itu hamil, yaitu kita wajib banget bersyukur ya. Jadi bersyukur dan juga mengucap alhamdulillah itu adalah hal yang wajibnya, karena kehamilan adalah sebuah anugerah dan juga karunia dari Allah. Nah, jadi sebagai bentuk syukur kita dan juga bentuk ikhtiar kita untuk menjaga kehamilan itu, yang pertama adalah kita sebagai ibu wajib mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, kalau misalnya kita biasa makan makanan asal ya, contohnya kita makan jajan-jajanan yang mengandung micin segala macam, atau kita itu makannya itu gizinya nggak seimbang, misal pagi makan nasi uduk, siang makan geprek, terus malamnya cuma makan mie instan gitu. Itu harus dirubah ya, pola makan seperti itu harus dirubah. Jadi di sini kita itu penting banget buat bisa ngasih asupan yang terbaik buat calon buah hati kita, yaitu dengan gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang bagi ibu hamil, yang pertama itu harus ada karbohidrat, terus protein nabati, protein hewani, terus juga kacang-kacangan, buah-buahan, terus juga susu. Itu penting banget ya, dan itu udah lengkap deh kalau misalnya kalian itu bisa mengkonsumsi itu ya di dalam menu harian kalian. Nah, jadi di sini penting banget, kalaupun misalkan kalian itu merasa mual atau nggak suka dengan beberapa makanan tertentu, dan atau setiap kali kalian itu masukin makanan kalian itu selalu muntah, nah please jangan terus kalian itu laju nggak makan. Itu nggak boleh banget ya. Jadi walaupun setelah makan itu kalian muntah, kalian harus tetap makan ya. Kalian itu harus tetap masukin asupan itu ke dalam mulut kalian ya. Jadi tetap aja kalian itu harus makan. Jangan karena mual terus juga lemes jadi kalian itu nggak makan, itu jangan banget ya. Makanan itu penting untuk menunjang pertumbuhan janin kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian itu nggak makan, males-malesan, nanti bisa jadi pertumbuhan janin kalian itu bisa terhambat, atau umur janin kalian itu nggak sesuai dengan umur kandungan kalian gitu. Otomatis berat janin bisa lebih kecil dong dari umur dia. Oke, yang selanjutnya kalian itu harus bahagia. Nah, pokoknya kalian itu singkirin deh apa pikiran-pikiran depresi, terus pikiran-pikiran yang bikin sedih segala macam, dan kalian itu harus ganti pikiran yang positif dan juga bahagia ya. Karena kalau misalkan kalian itu sedih atau depresi, hormon-hormon yang nggak baik itu bakal mendominasi di tubuh kalian, dan itu sangat mengganggu perkembangan janin kalian ya. Jadi yang pertama bisa mengakibatkan pertumbuhan janin menjadi terhambat atau terganggu, terus bisa juga menyebabkan supply oksigen ke janin kalian itu bisa berkurang atau terhambat karena adanya hormon kesedihan tersebut ya. Nih, jadi ketika kalian itu tahu kalau kalian itu hamil, kalian itu harus happy ya, harus bahagia, harus bersyukur ya. Salah satu rasa syukur kalian itu yaitu dengan hati kalian itu menjadi lapang dan juga bahagia.
Nah, mungkin di sini ada sih ya yang belum siap menjadi ibu, mungkin bakal sedih gitu ketika kalian tahu kalau kalian itu hamil. Nah, terus ataupun misalkan yang udah hamil anak keempat, misalkan aku pengen cuman anak 3 aja, nggak pengen anaknya itu 4, tahu-tahu hamil gitu kan. Nah, itu bisa membuat si ibu jadi sedih ya. Tapi jangan sampai kalian itu menjadi sedih berlebihan atau depresi, itu nggak baik ya, karena momen hamil adalah karunia dari Allah yang patut disyukuri ya, karena itu kebesaran dari Allah. Oke, next yang selanjutnya, kalian itu harus menghindari aktivitas yang membahayakan ya. Jadi buat hamil muda, pertama tahu kalian itu hamil, jelas ini kalian itu masih hamil muda ya. Jadi janin kalian itu masih kecil banget. Mungkin di sini sekecil apa sih? Mungkin di sini bisa sekecil beras gitu kali ya. Jadi masih kecil banget ya intinya. Nah, jadi kalian tuh wajib banget untuk menghindari aktivitas yang membahayakan buat kehamilan kalian ya. Jangan dulu angkat-angkat beban berat ya. Kalian tuh harus ingat bahwa kalian itu sedang mengandung, bahwa di dalam rahim kalian itu sedang tumbuh manusia baru yang dia itu masih sangat kecil ya, masih sangat kecil dan rapuh. Jadi kalian itu harus menghindari aktivitas berat atau mengangkat beban-beban berat ya, itu belum boleh. Kayak, nah selain mengangkat beban berat, aktivitas lainnya juga membahayakan, yaitu misalkan kalian itu harus menghindari paparan zat kimia. Misal udah mau lebaran gitu ya, terus kalian pingin ngecat rumah, oke, itu jangan dulu ya. Jadi dalam cat juga mengandung zat kimia yang gak bagus untuk janin. Kayak selanjutnya juga kalian harus menghindari berbagai semprot-semprotan, misalnya semprotan obat nyamuk atau lain-lainnya, atau juga kalian harus menghindari asap rokok. Dan juga gak kalah pentingnya, kalau misalkan kalian punya hewan peliharaan, kalian jangan dulu untuk membersihkan kotorannya ya. Jadi kalian harus menghindari paparan kotoran hewan. Jadi lebih baik kalian minta untuk orang-orang rumah ya untuk bisa membersihkan kotoran hewan itu ya. Oke, yang selanjutnya kalian juga harus rajin menjaga kebersihan, terutama menjaga kebersihan di area misfi. Karena di sini waktu kalian itu hamil muda, bahkan sampai hamil tua pun, kalian itu bakal sering banget untuk bolak-balik kamar mandi untuk buang air kecil ya. Nah, jadi kemungkinan kalau misalkan kalian itu sering buang air kecil, CD kalian atau pakaian dalam kain itu kan biasanya lembab atau basah. Nah, itu jangan sampai pakaian dalam kalian itu basah. Jadi kalian bisa mengelap ya setelah buang air kecil itu menggunakan tisu atau handuk supaya area misfi itu tetap kering ya, nggak lembab. Karena kalau misalkan area itu lembab, akan membuat bakteri itu mudah untuk bersarang di dalamnya. Nah, alhasil nanti di situ kalian itu bisa kena sakit keputihan ya. Jadi kalau misalkan kena keputihan waktu hamil itu nggak bagus ya. Jadi nanti bisa mengganggu kehamilan. Oke, hal wajib lainnya saat kalian tahu bahwa kalian itu hamil adalah kalian itu harus rutin mengontrol kehamilan ya. Apalagi ini hamil awal ya, atau di semester pertama kalian itu belum ngerti sebenarnya kehamilan aku itu sehat nggak ya. Nah, itu kalian itu wajib banget untuk bisa kontrol ke bidan atau puskesmas ataupun dokter ya. Kalau aku sih lebih puas ya kalau misalkan aku bisa kontrol ke dokter dan juga USG, karena di situ bisa dicek sama dokter dengan detail ya. Terutama saat misalkan kehamilan awal ya, dokter itu pasti akan mendeteksi kira-kira kehamilan ini di dalam kandungan atau di luar kandungan. Jadi itu bisa dilihat melalui USG ya. Terus juga dokter akan mengecek detak jantung, kira-kira di usia kehamilan ke sekian minggu sudah ada belum ya detak jantungnya. Nah, itu akan dicek di awal-awal, di masa-masa awal kehamilan.
Jadi penting banget untuk kalian itu bisa mengontrol kehamilan ya. Nah, terus juga mengunjungi fasilitas kesehatan itu nanti yang paling penting kalian itu akan diperiksa. Selain itu, kalian itu akan mendapatkan vitamin kehamilan ya. Nah, jadi nanti di situ dokter akan memeriksa kehamilan kalian ya dan diberikan vitamin yang cocok untuk kalian ya, yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, yang selanjutnya yang sangat penting dan gak kalah pentingnya yaitu berdoa. Nah, jadi ketika kalian tahu bahwa kalian itu hamil, kalian itu harus lebih sering berdoa dibandingkan biasanya. Apalagi di sini usia kandungan kalian itu masih kurang dari 4 bulan, dimana janin kalian itu belum ditiupkan ruh. Nah, jadi di situ ibaratnya belum ditetapkan takdirnya ya, terkait bagaimana rezekinya, terkait bagaimana jodohnya dan lain-lain. Jadi di situ kita sebagai ibu kita harus mendoakan yang terbaik untuk calon bayi kita dengan lebih banyak berdoa untuk hal yang baik-baik ya, supaya di sini ketika sudah ditetapkan takdir ya, ketika ditiupkan ruh, nah nanti Allah akan memberikan hal-hal baik untuk baby kita. Nah, jadi di situ sebagai seorang ibu kita bisa meminta apapun kepada Allah, misalkan berikan bayi saya rezeki yang baik, umur yang panjang, lalu juga kecerdasan dan juga akhlak yang baik. Semuanya itu bisa kita minta ya. Jadi kehamilan itu adalah momen membuat kita itu lebih sering untuk berdoa, karena di situ ada kehidupan baru ya, yang nantinya akan tumbuh dan juga berkembang dan lahir menjadi manusia yang terbaik, insya Allah, amin. Oke, jadi tadi ya bun, hal-hal yang wajib kita lakukan ketika kita tahu bahwa diri kita itu hamil. Semoga sharing dari aku itu bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan kalau misalkan itu baik, semoga bisa diterapkan ya dalam kehidupan kalian atau dalam kehamilan kalian. Oke, jadi saya ucapin selamat buat para bunda yang sudah tahu kalau misalkan kalian itu hamil. Semoga selalu sehat dan juga dalam lindungan Allah ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.